Kita lanjutkan diskusi kita terkait klub para mantan presiden. Saya ajak Anda untuk kembali menyimak tayangan grafis berikut ini. Ini adalah suara partai politik pengusung Prabowo Gibran yang masuk di DPR. Di sini ada 86 kursi untuk Partai Gerindra, kemudian Partai Golkar ada 102 kursi, PAN 48 kursi, Demokrat 44 kursi, total 280 kursi atau persentasenya sebanyak 47,96%. Ya, ini hampir separuh. Oke, Mas Jayadi, ini jangan... Oh, sorry, sebentar. Masih ada ya? PDI Perjuangan sendiri 110, kemudian PKB 68, Nasdem 69, kemudian PKS 53. Atau totalnya 300 kursi dengan persentase 52,04. Artinya partai di luar Prabowo Gibran ini memang lebih besar persentasenya di parlemen. Oke, Mas Jayadi, ini jangan-jangan sebenarnya tanda petik ya, akal-akalan Pak Prabowo untuk membentuk koalisi besar sebenarnya ini. Ya itu tadi bisa aja itu bukan akal-akalan, strategi melakukan komunikasi politik, strategi membangun aliansi-aliansi atau koalisi-koalisi untuk menjamin agar pemerintahan ke depan dalam versi Pak Prabowo bisa lebih mulus kan gitu. Ya itu boleh-boleh aja gitu. Ya. Sebetulnya mantan presiden itu tidak ada lagi hubungannya dengan pembentukan koalisi atau pembentukan oposisi sebetulnya ya. Ya. Tapi karena mantan presiden itu punya posisi politik, punya jabatan politik di tingkat praktis dalam hal ini ketua umum, maka mau tidak mau mantan presiden itu menjadi punya peran politik sehari-hari juga gitu. Karena kan nggak ada klub ketum ya, adanya kan klub presiden yang kita diskusikan sekarang ini. Artinya kalaupun presidensial club itu terbentuk, Mas Jayadi, dengan asumsi PDI Perjuangan jadi oposisi, hanya Ibu Mega yang tidak masuk di dalamnya, itu masih memungkinkan dong ya? Ada 3 presiden dan mantan presiden dalam satu klub begitu? Ya, tapi kan nggak bisa disebut President's Club, karena ada orang yang harus jadi anggota, nggak anggota kan? Oke. Gitu. Jadi, ya tapi ada juga kalau begini, kalau membentuk forum ketua umum misalnya Pak Jokowi nggak masuk kan? Iya, serba salah ya. Kalau membentuk forum atau klub presiden ya Pak Jokowi masuk, cuman masalahnya bukan ketum. Pak Jokowi masuk ada ketua umum partai politik sekaligus mantan presiden. Jadi mau tidak mau begini, secara normatif para mantan presiden itu kan ya sudah berpikirnya kan sudah yang besar-besar, yang visi kebangsaan, memberi contoh model kepada masyarakat kan. Itu berarti mereka harus melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya jangka pendek atau sesaat kan gitu. Saya usulannya begini, Mas Jayadi, namanya adalah Ketum Press Club. Jadi ketua umum sama presiden club. Itulah makanya nggak usah dikasih nama. Seperti kata Mas Joko tadi, udah lihat esensinya aja bahwa Pak Prabowo ingin berkomunikasi, ingin membangun komunikasi yang lebih intensif dengan mantan presiden, supaya posisi mereka yang masih bisa produktif secara politik itu tetap bisa dipakai untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan pemerintahan dan kebangsaan ke depan. Di Amerika misalnya mantan presiden ada yang diminta oleh presiden yang sedang berkuasa menjadi duta khusus gitu, spesial. Betul. Kayak Jimmy Carter itu ya, aktif setelah Bill Clinton juga gitu dan sebagainya. Iya, Jimmy Carter setelah mantan presiden dia 30 tahun masih tetap aktif. Bill Clinton juga begitu. Oke, saya pinjam yang dimaksud itu bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja ya. Pak Joko udah ketawa aja tadi kalau saya usulkan namanya Ketum Press Club. Pak Joko, ini jangan-jangan nanti nambah kerjaan KSP lagi gitu ya. Oke lah, solusi dari Anda kira-kira dari perspektif kantor staf presiden bagaimana nih menerjemahkan presidential club yang paling bagus ini? Satu, kita kalau sebagai KSP tidak dalam posisi ya Mas untuk menerjemahkan apa presiden club itu bentuknya seperti apa, karena itu kan visinya dari presiden kan, presiden yang menjabat kan, dalam hal ini Pak Prabowo. Kalau kami kan di KSP menjadi eksekutornya. Tapi tadi yang harus dilihat, nahwa dan komunikasi ini yang harus kita lihat
para mantan presiden ini kan bukan hanya sekedar hitung-hitungan seberapa suara yang ada di belakang dia begitu, gitu. Berapa kekuatan yang dimiliki, tidak. Jangan dipersempit di situ begitu, tetapi harus diperluas bahwa ini adalah satu kebutuhan komunikasi, karena memang sistem konstitusi kita, sistem dan adanya konstitusi kita itu mewajibkan adanya kompetisi setiap 5 tahun. Nah, dalam konteks itu, siapapun yang nanti menjadi mantan presiden itu, mereka ini kan bukan hanya sekedar kekuatan, tetapi memiliki pemikiran, memiliki perspektif, memiliki pola kepemimpinan, sehingga kalau adanya komunikasi yang intens bersama dari para mantan presiden ini, segala persoalan kebangsaan itu bisa diselesaikan dari berbagai perspektif gitu loh. Jadi jangan hanya disempitkan melihat menjadi sebuah agenda institusi begitu, harus menjadi institusi atau tidak, bahwa nahwa dari apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo untuk bisa menggandeng seluruh mantan presiden untuk bisa mengoptimalkan, karena bagaimanapun juga para mantan presiden ini mereka masih produktif begitu loh. Ini yang harus kita sama-sama apresiasi, ini yang harus kita dorong begitu. Ya, oke, baik. Kang Ujang, ini kata kuncinya dari Pak Joko tadi ya, berpikir besar gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa tahu atau menebak para elit ini berpikir besar itu sebesar apa dan sejauh mana. Ya, kita belum dapat informasi Pak Prabowo akan ketemu Bu Mega kapan, tapi setidaknya ada juga untungnya kalau belum ketemu biar oposisi itu bisa lebih matang begitu kan. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan komunikasi presiden atau mantan presiden dengan klub ini? Ya, tentu saya melihat ya dalam konteks komunikasi, kan saya gini melihatnya ya, Pak Prabowo kelihatannya ingin banyak belajar. Ini ingin menimba pengalaman dari presiden-presiden sebelumnya. Kalau kita lihat dari 3 presiden itu kan dari 2004, Ibu Mega, lalu Pak SBY, lalu Jokowi, ini kan paripurna. Banyak Jadi, belajar atau ini simbol tidak percaya diri, Kang? Saya sih Pak Prabowo luar biasa hebat ya dalam konteks punya pengalaman yang besar. Bagaimana misalkan beberapa kali pemilu ya, ikut kontestasi terus, jadi pengalamannya matang dalam konteks politik. Tapi tadi jiwa besar Pak Prabowo itu ingin menyatukan kekuatan-kekuatan mantan presiden itu. Jadi saya melihatnya hal yang positif saja ketika Pak Prabowo ingin tadi berkomunikasi, bersilaturahmi, ingin tadi bahwa selama ini tidak ada yang mau menjadi jembatan gitu ya, bridging ya, untuk tadi menyatukan tokoh-tokoh besar tersebut. Nah, Pak Prabowo mungkin memulai gitu loh. Apakah nanti dengan formatnya tadi apakah terinstitusi atau tidak, ya itu tergantung Pak Prabowo. Tetapi niat baiknya ini ya ada sesuatu yang positif untuk kepentingan bangsa. Ketika elit bangsanya bersatu ya paling tidak persoalan itu ke depan bisa dengan mudah diselesaikan bersama-sama. Tapi kalau bercerai, saling membelakangi, ya ini kan menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi Bang Doni mengatakan keteladanan juga penting. Kami anak-anak bangsa, ya anak-anak muda Indonesia butuh keteladanan. Hari ini kan minus keteladanan. Kita dulu mengenal ya waktu kuliah tokoh-tokoh bangsa besar gitu. Hari ini kita ada tokoh bangsa tapi minus keteladanan itu. Nah ini ya mesti ditampilkan, ditunjukkan oleh para elit bangsa khususnya mantan presiden bahwa memang beliau-beliau adalah orang-orang besar yang akan dikenang sebagai negarawan atau tokoh besar bangsa ini begitu. Dan Pak Prabowo kelihatannya mulai menyatukan kekuatan-kekuatan itu. Ya, ingin memulai sebuah kebiasaan baru ya. Baik. Kang Ujang, terima kasih sudah bersama kami. Mas Jayadi, terima kasih. Pak Joko juga terima kasih. Salam sehat dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore semua. Baik, pemirsa, kami akhiri sampai di sini NTV Prime Dialog paruh pertama. Setelah azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, pastikan Anda tetap kembali bersama kami untuk mengikuti NTV Prime Bulletin. Sampai jumpa.